Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnivan Nurusfianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar literasi data dengan judul apa penyebab utama pelanggan berganti provider atau yang disebut dengan CAN. Nah, sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita perlu membuat pertanyaan riset. Pertanyaan risetnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu berapa jumlah pelanggan yang CAN dan tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan jenis kelamin dan CAN. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan lansia dan CAN. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan pasangan dan CAN. Kemudian yang kelima, berapa lama pelanggan menggunakan layanan telekomunikasi dalam bulan. Kemudian berapa biaya bulanan pelanggan saat menggunakan layanan telekomunikasi. Kemudian yang ketujuh, bagaimana pelanggan membayar tagihannya. Kemudian terdapat identitas data. Nah, di identitas data ini kita menetapkan variabel dan karakteristiknya. Yang pertama itu terdapat variabel churnable. Churnable itu pelanggannya itu berganti provider atau bertahan di perusahaan layanan telekomunikasi. Kemudian dapat gender atau jenis kelamin pelanggan, kemudian senior citizen atau lansia yang umurnya itu 65 tahun ke atas. Kemudian ada dapat partner atau pelanggan yang memiliki pasangan. Kemudian tenure months, yaitu lamanya pelanggan menggunakan layanan telekomunikasi dalam bulan. Kemudian terdapat monthly charge atau biaya bulanan pelanggan. Kemudian yang terakhir payment method atau metode pembayaran. Kemudian terdapat karakteristiknya, churnable, gender, senior citizen, partner, dan tenure months memiliki variabel yang sama, yaitu kualitatif, dan sifatnya yang sama, yaitu nominal. Kemudian monthly charge dan payment method itu memiliki variabel yang sama juga, variabel kuantitatif dan continue, kemudian sifatnya rasio. Kemudian pengumpulan data. Nah, pertama itu kita metode pengumpulannya menggunakan metode survei. Kemudian langkah-langkah pengumpulan data itu pertama menentukan tujuan survei, kemudian yang kedua mencari data dari sumbernya itu dari Kaggle sini. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pertanyaan penelitian, kemudian yang keempat mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang ketiga, semua variabel data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang didapatkan dari Kaggle. Nah, Kaggle-nya itu dapat datanya itu dari IBM Accelerator Catalog yang merupakan data dari IBM atau International Business Machine Corporation. Kemudian yang keempat, data yang berhasil dikumpulkan merupakan data yang terstruktur karena berbentuk tabel relasi dan atau data statistik, dan filenya itu berupa .xlsl atau Excel. Kemudian evaluasi data. Tujuan dari evaluasi data ini agar datanya itu valid atau tidak gitu. Nah, evaluasi data itu berdasarkan yang pertama komplit, berarti datanya itu sudah menjawab semua pertanyaan penelitian. Yang kedua koheren atau datanya itu udah konsisten antar variabelnya itu saling berhubungan atau referential integrity. Kemudian yang ketiga itu correct atau datanya itu sudah benar karena data itu dari IBM. Kemudian yang keempat accountability, jadi IBM itu bertanggung jawab atas datanya. Visualisasi data. Tujuan dari visualisasi data ini untuk mempermudah dalam mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien. Yang pertama itu melalui metode grafis. Dari sini didapatkan bahwa yang bertahan lebih banyak daripada yang CAN atau berganti provider. Kemudian dari sini di CAN terhadap jenis kelamin, rasionya tuh hampir sama antara perempuan dan laki-laki. Kemudian jenis kelamin terhadap lansia di sini juga sama antara yang lansia dan yang tidak. Kemudian di sini jenis kelamin terhadap pasangan di sini juga hampir sama ketika dia ada yang tidak punya pasangan dan memiliki pasangan. Kemudian di sini terdapat distribusi lama penggunaan terhadap CAN atau berganti provider. Yang pertama itu CAN atau berganti provider yang biru ini. Di sini pertama itu tinggi kemudian menurun. Kemudian di return atau provider tetap, distribusinya itu pertama agak tinggi kemudian menurun dan di akhir itu tinggi. Kemudian distribusi biaya bulanan terhadap CAN atau provider. Kalau yang CAN atau berganti provider itu biayanya itu
lebih sama, hampir sama di setiap bulannya. Kemudian kalau di return atau provider tetap, yaitu pertama mahal, kemudian biayanya itu hampir relatif turun dan naik lagi. Kemudian distribusi pembayarannya itu kalau churn atau pergaulan di provider itu menggunakan electronic check, kemudian kalau retail atau provider tetap tuh hampir sama semua antara mail check, electronic check, transfer, dan credit card. Kemudian boxplotnya di sini tuh boxplot digunakan untuk mengetahui kuartil 1, 2, 3, kemudian median atau kuartil 2, kemudian AQR atau interquartile range, kemudian ada yang namanya juga outlier. Nah, di sini tuh tidak ada outlier di Taylor Moss dan Money Charts. Kemudian terdapat ukuran pemusatan data dan ukuran variabilitas. Nah, ukuran pemusatan data ini itu untuk mengetahui distribusinya. Nah, distribusinya itu ada yang normal sama skewness atau ke kanan atau ke kiri. Nah, di distribusi ini tuh dilihat dari median dan mean-nya. Kemudian ukuran variabilitas. Nah, ukuran variabilitas itu dilihat dari variannya. Variannya itu semakin besar, maka datanya itu semakin menyimpang dari harga rata-rata atau mean-nya. Kemudian analisis dan interpretasi data. Nah, di sini itu kita menggunakan dua uji statistik, yaitu korelasi dan chi-square, karena datanya itu ada yang variabel numerik dan ada yang variabel kategori. Yang pertama itu variabel numerik, yaitu tenor months dan thermometers. Nah, di sini itu memiliki koefisien relasinya itu sebesar 0,2479, yang berarti memiliki hubungan lemah positif. Kemudian di chi-square test, yang dari chi-square test ini dapat simpulkan bahwa yang berdiagonal ini 0 semua karena dia itu membandingkan antara turn label dengan turn label, jadi variabel yang sama. Kemudian untuk nilai untuk nilai yang di bawah taraf signifikan atau taraf signifikan itu 0,05, semisal turn label dengan senior citizen yang memiliki nilai 0, maka dia itu menolak hipotesis 0. Maka dia itu memiliki hubungan antara turn-label dan senior citizen. Kemudian ketika nilai p-value, jadi yang ini tuh nilai p-value itu lebih dari taraf signifikan atau 0,05, maka dia itu menerima hipotesis 0, maka tidak ada hubungan antara variabelnya. Jadi contohnya itu ketika nilainya 0,49 atau 0,9 atau 0,18. Bisa diambil contoh yaitu turn label dengan gender. Jadi di sini itu tidak ada hubungan antara turn label dan gender karena nilainya itu lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.